Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kepada Bapak dosen dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sejarah prahadis dan pasca kodifikasi. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Nina Zakia Nur Hasanah. Materi kedua akan disampaikan oleh Ninda Rahayu. Materi ketiga akan disampaikan oleh Zasmin Azahra. Dan materi yang keempat akan dijelaskan oleh Muhammad Husni Armadi. Materi pertama adalah perkembangan hadis pada masa prakodifikasi. Sejarah perkembangan hadis pada masa prakodifikasi maksudnya adalah masa sebelum pembukuan. Dimulai sejak zaman Rasulullah SAW hingga ditetapkannya pembukuan hadis secara resmi atau kodifikasi. Masa ini terbagi menjadi 3 periode, yaitu masa Rasulullah, masa sahabat, dan masa tabi'in. Hadis pada masa Rasulullah. Pada masa ini, awal mula kemunculannya hadis, yakni masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Keadaan ini menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam, karena berkaitan langsung dengan Rasulullah sebagai sumber hadis. Rasulullah membina umat Islam selama 23 tahun setelah pengangkatannya menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Masa ini merupakan waktu turunnya wahyu sekaligus diurutkannya hadis. Wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasul melalui perkataan, perbuatan, dan pengakuan atau penetapan. Rasulullah adalah satu-satunya contoh bagi para sahabat karena Rasulullah memiliki sifat kesempurnaan dan keutamaan yang berbeda dengan manusia lainnya. Para sahabat menerima hadis secara langsung dan tidak langsung. Penerimaan secara langsung misalnya saat Rasulullah memberikan ceramah, pengajian, khutbah, atau penjelasan terhadap pertanyaan para sahabat. Adapun penerimaan secara tidak langsung adalah mendengar dari sahabat yang lain atau utusan-utusan daerah yang datang kepada Rasulullah. Selanjutnya adalah larangan menulis hadis pada masa Rasulullah. Pada saat itu, Rasulullah melarang sahabat untuk menulis hadis karena pada masa itu sedikit sekali sahabat yang bisa menulis. Tetapi Allah telah memberikan keistimewaan kepada para sahabat kekuatan daya ingat dan kemampuan menghafal. Rasulullah menjadi pusat narasumber, referensi, dan juga tumpuan pertanyaan ketika para sahabat menghadapi masalah, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Hadis pada waktu itu umumnya hanya diingat dan dihafal oleh para sahabat dan tidak ditulis seperti Al-Quran, karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Alasannya hadis tidak ditulis karena khawatir hadis tercampur dengan Al-Quran yang pada saat itu masih proses penurunan. Oleh karena itu, Rasul melarang keras kepada sahabat untuk menulis dan mencatat hadis agar tidak tercampur dengan Al-Quran Al-Karim. Selanjutnya, diperbolehkannya menulis hadis pada masa Rasulullah. Pada saat itu tidak semua sahabat dilarang menulis hadis oleh Rasulullah. Ada sahabat tertentu yang diberikan izin oleh Rasulullah. Alasan Rasulullah tidak memberikan izin karena Rasulullah khawatir tercampurnya hadis dengan Al-Quran. Tetapi pada kesempatan lain Rasulullah mengizinkan salah satu sahabatnya untuk menulis hadis. Pada masa Rasulullah, kepandaian baca tulis para sahabat sudah bermunculan, hanya saja terbatas sekali karena kecakapan baca tulis di kalangan sahabat masih kurang. Rasulullah pada saat itu menekankan untuk menghafal, memahami, memelihara, dan menerapkan di kehidupan sehari-hari saja.
tidak untuk dituliskan hadis pada saat itu. Namun dilarangnya menulis hadis bukan berarti tidak adanya sahabat yang bisa menulis hadis. Dalam sejarah terdapat nama-nama sahabat yang menulis hadis, diantaranya Abdullah bin Amir, Ali bin Abi Thalib, dan Anas bin Malik. Adanya larangan untuk menulis hadis dikarenakan adanya beberapa alasan. Yang pertama adalah hadis disampaikan tidak selalu di hadapan sahabat. Yang kedua adalah perhatian Nabi dan para sahabat lebih tercurah kepada Al-Quran. Yang ketiga adalah meskipun Nabi mempunyai sekretaris, tetapi mereka hanya menulis wahyu dan surat-surat Nabi saja. Pada saat Rasulullah melakukan dakwah, beliau sering menyebarkan surat-surat seruan kepada seluruh umat, baik kepada pejabat daerah, para raja, dan kabilah. Surat-surat itu merupakan koleksi dari hadis. Hal ini membuktikan bahwa pada masa Rasulullah SAW telah dilakukannya penulisan hadis di kalangan sahabat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ninda Rahayu. Kepada Ninda Rahayu, saya persilahkan. Selanjutnya adalah hadis pada zaman sahabat. Nah, setelah Rasulullah wafat, para sahabat itu sangat menjaga dan memelihara hadis. Para sahabat adalah orang yang hidup pada zaman Rasulullah dan bertemu langsung dengan Rasulullah. Mereka ini orang-orang yang melihat dan menyaksikan langsung apa yang dikatakan dan apa yang diperbuat Rasul selama hidupnya. Nah, untuk mengenang apa yang disampaikan dan apa yang diajarkan oleh Rasul, para sahabat itu mengembangkan periwayatan hadis bersama kaum muslimin lainnya. Nah, periode pengembangan hadis ini disebut at-tasabut wa al-iqlal min ariwayah, yaitu periode membatasi dan menyedikitkan meriwayatkan hadis. Ini tuh terjadi antara tahun 12 sampai 40 Hijriah. Ini itu fungsinya untuk berkonsentrasi pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran karena dikhawatirkan terjadi kekeliruan dalam meriwayatkan hadis. Nah, para sahabat mereka itu lebih banyak menghafal hadisnya daripada menulisnya, karena pada saat itu orang-orang Arab itu sangat kuat hafalannya dan mereka juga tidak pandai dalam hal menulis kayak gitu. Jadi mereka memilih untuk menghafalnya daripada untuk menulisnya kayak gitu. Umar bin Khattab itu pernah memerintahkan para sahabat agar tidak terlalu banyak meriwayatkan hadis karena alasannya ditakutkan para sahabat itu lebih fokus pada hadis dibandingkan pada Al-Quran. Tapi semua ini itu bukan larangan, tapi untuk kebaikan semuanya yang dilakukan para sahabat agar hadis tidak keliru. Ada penyebaran hadis di masa sahabat. Jadi luasnya wilayah Islam pada saat itu memberikan manfaat pada khalifah dengan mudah menyebarkan hadis kepada tabi'in. Tabi'in ini adalah orang yang menerima riwayat hadis kemudian disampaikan kepada generasi berikutnya sesudah tabi'in, dan akhirnya hadis tersebut sampai kepada periwayat yang menampung hadis-hadis tersebut. Al-Muharrij adalah hasil karya para pengumpul hadis. Hasil karya tersebut menjadi sumber ilmu pada masa tersebut hingga pada masa sekarang. Nah, membahas tentang penyebaran hadis tersebut, M. Azmi berpendapat bahwa ia membagi hal tersebut menjadi 4 periode. Yang pertama, periode penulisan pada generasi sahabat. Ini terjadi pada abad pertama Hijriah. Yang kedua, periode penulisan pada generasi senior tabi'in. Terjadi pada abad pertama sampai 105 Hijriah. Yang ketiga, periode penulisan dan kodifikasi karya. Ini itu pada permulaan abad kedua. Yang keempat, periode penulisan generasi junior tabi'in dan at-tabi'in pada 3/4 akhir abad kedua. Selanjutnya ada jumlah sahabat periwayat hadis. Pada masa tersebut itu
Belum ada informasi berapa jumlah yang meriwayatkan hadis, tetapi para ulama itu setuju bahwasannya semua sahabat itu adil kecuali orang-orang yang menentang. Abu Bakar As-Siddiq itu adalah sahabat pertama yang masyhur, sedangkan Abu Atufail itu adalah sahabat yang terakhir meninggal dunia. Kemudian sahabat Rasul itu terbagi menjadi 12 tobaqat atau tingkatan yang memberikan dampak pada pembagian hadis kepada ahadnya atau mutawatir. Ibnu Hazm Al-Hakim membaginya. Yang pertama itu ada tingkatan yang masuk Islam pertama di Mekah seperti Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, sahabat-sahabat yang masuk Islam sebelum musyawarah kaum Mekah di Dar Al-Nadwah. Yang ketiga, sahabat-sahabat yang hijrah ke Habasyah. Yang keempat, sahabat-sahabat yang tergolong dalam perjanjian Aqobah pertama. Yang kelima, sahabat-sahabat yang tergolong dalam perjanjian Aqobah kedua. Kebanyakan dari golongan ini adalah kaum Ansor. Yang keenam, sahabat-sahabat pertama yang hijrah dan sampai di Kuba bersama Rasul sebelum masuk ke Madinah. Yang ketujuh, sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Yang kedelapan, sahabat-sahabat yang hijrah antara peristiwa Badar dan Hudaibiyah. Yang kesembilan, sahabat-sahabat yang ikut baiat Ridwan di Hudaibiyah. Yang ke-10, sahabat yang hijrah antara perjanjian Hudaibiyah dan Fathul Makkah seperti Khalid bin Walid dan Amru bin Al-As. Nah, yang ke-11, sahabat-sahabat yang Islam di kejadian Fathul Makkah. Yang ke-12, yang terakhir, sahabat-sahabat yang masih kecil dan bayi ketika peristiwa Fathul Makkah terjadi. Selanjutnya ada keadilan sahabat. Nah, sesuai pembahasan sebelumnya, para ulama itu telah setuju bahwa semua sahabat itu adil. Hal tersebut perlu ditegaskan karena kedudukan sahabat yang adil berpengaruh banyak. Oleh karena itu, pada pembahasan ini akan diuraikan lebih jelas lagi tentang makna keadilan sahabat. Secara bahasa, ada dua kata yang harus dipahami maknanya, yaitu adalah dan al-sahabah. Jalal al-Din al-Suyuti merumuskan pengertian adalah sebagai kedudukan seseorang yang melazimkan dalam dirinya takwa dan muru'ah. Al-adl itu adalah muslim, baligh, akil, dan terhindar dari sebab-sebab fasik dan celah-celah muru'ah. Adl bukan orang yang tidak punya dosa, karena jika demikian maka tidak ada adl. Sedangkan Hammam Abd al-Rahim Sa'id dalam Al-Fikr Al-Manhaji Inda Al-Muhaddithin menguraikan dua cara memahami tentang definisi adil tersebut adalah dapat dipahami dengan dua cara. Yang pertama, periwayat termasuk ke dalam golongan sahabat dan diketahui ketakwaannya oleh kebanyakan manusia. Yang kedua, periwayat tersebut ke dalam golongan sahabat dan terhindar dari kritik al-arifin. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa orang-orang adil itu memiliki persyaratan muslim, baligh, dan akil, serta takwa, muru'ah, terhindar dari sebab-sebab asik, terhindar dari celah-celah muru'ah, diakui keadalannya, dan bebas dari kritik al-arifin. Nah, ada juga sahabat yang sudah dijelaskan sebelumnya, ialah orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah secara langsung dalam keadaan beriman dan meninggalnya juga dalam keadaan Islam. Nah, pengertian tersebut adalah sahabat-sahabat yang mengikuti majelis walaupun dalam waktu yang hanya sebentar maupun lama. Nah, baik sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis atau tidak, sahabat-sahabat yang mengakui perang bersama Rasulullah atau tidak, sahabat yang pernah melihat Nabi walaupun tidak satu majelis, bahkan orang yang buta, mereka juga masuk ke dalam pengertian sahabat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Ajara, pemateri kelima tentang hadis pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in ini sama seperti pada masa sahabat Rasulullah, mereka menyusun dan membukukan hadis-hadis, tetapi tidak terlalu berat
karena pada saat ini Al-Quran sudah berbentuk mushaf. Ditambah pada masa pemerintahan Al-Khulafah Ar-Rasyidin sudah tersebar para ahli hadis di berbagai daerah. Contohnya di daerah Madinah dipegang oleh Aisyah dan Abu Hurairah, Mekah dipegang oleh Ibnu Abbas, dan Kufah dipegang oleh Abdullah bin Mas'ud. Tapi pada masa ini banyak masalah karena munculnya hadis-hadis palsu dan hadis keliru. Dimulai pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, bukan karena masalah politik tetapi masalah lain. Faktor-faktornya adalah periwayatan hadis oleh manusia. Nah, pastinya ada kekeliruan. Selanjutnya atasnya kodifikasi hadis. Selanjutnya terjadi periwayatan secara makna oleh sahabat. Langkah dalam menghadapi pemalsuan hadis ini, yang pertama melakukan koreksi sesuai dengan nilai-nilai hadis dan periwayatannya. Yang kedua, hanya menerima hadis sikoh. Yang ketiga, melakukan penyaringan antara hadis dari rawi dan sikoh. Keempat, menyaratkan tidak adanya penyimpangan. Yang kelima, meneliti sanad untuk mengetahui adanya hadis palsu. Sekian dari saya, terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Husni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nusair Ramadi. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan hadis pada masa kodifikasi. Sejarah perkembangan hadis pada masa kodifikasi maksudnya adalah pada masa sebelum pembukuan, mulai sejak zaman Rasulullah SAW hingga ditetapkannya pembukaan hadis secara resmi atau secara kodifikasi. Masa ini penulis dibagi menjadi 3 periode, yaitu pada zaman masa Rasulullah SAW, masa sahabat, dan pada masa tabi'in. Adapun periode tersebut dijelaskan sebagai berikut. 1. Hadis pada masa Rasulullah SAW. Hadis pada masa Rasulullah SAW berarti membicarakan pada awal kemunculannya. Uraian ini terkait akan langsung kepada Rasulullah SAW sebagai sumber hadis. Rasulullah SAW membina umat Islam selama 23 tahun. Masa ini merupakan kurun waktu turunnya wahyu, sekaligus diwujudkannya perkataan, perbuatan, pengakuan, atau penetapan Rasulullah SAW. Sehingga apa yang disampaikan oleh para sahabat dari apa yang mereka dengar, lihat, dan saksikan merupakan pedoman. Rasulullah adalah salah satunya contoh bagi para sahabat karena Rasulullah memiliki sifat kesempurnaan dan keutamaan yang berbeda dengan manusia lainnya. Adapun metode yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam mengajarkan hadis kepada para sahabat sebagai berikut. 1. Para sahabat berdialog langsung dengan Rasulullah SAW. 2. Para sahabat menyaksikan perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW. 3. Para sahabat mendengarkan perkataan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah SAW. Yang keempat, para sahabat menyaksikan perbuatan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah SAW. Dan periode yang kedua yaitu larangan menulis hadis pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah, sedikit sekali sahabat yang bisa menulis, hingga yang menjadi andalan mereka dalam menerima hadis adalah dengan menghafal. Dan hadis dari abad ke abad, sudah banyak ulama-ulama dan tabi'in pada masa sekarang membukukan atau meriwayatkan hadis tersebut yang mana mereka telah mendengar dari Rasulullah SAW. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.